Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Chandra Putra, NPM 53192200014, mahasiswa Magister Teknik Mesin, konsentrasi Rekayasa Manufaktur semester 3, Universitas Pancasila. Kali ini saya akan melakukan presentasi untuk tugas Manajemen Operasi dan Produk dengan dosennya Bapak Dr. Insinyur MUD M. Solihin MSc, yaitu melakukan kajian pustaka dengan judul Analisis Biaya Produksi Alat Perajang Ubi dengan metode Break-Even Point. Kajian pustaka ini diambil dari referensi jurnal pada Jurnal Diseminasi Teknologi volume 6 nomor 2 bulan Juli tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang. Penulisnya Hermanto MZ dan kawan-kawan. Abstraknya yaitu ubi yang merupakan bahan pangan ketiga setelah padi dan jagung, di mana bahan pokok tersebut mudah rusak dan menjadi busuk dalam jangka waktu 2-5 hari setelah panen bila tidak mendapatkan perlakuan pasca panen dengan baik. Dan saat ini banyak dijumpai penjual keripik ubi yang umumnya dibuat atau dikerjakan di rumah-rumah sebagai industri rumah tangga. Artinya masih jarang sebuah pabrik besar yang khusus memproduksi keripik ubi. Untuk mendapatkan potongan keripik ubi tipis tersebut masih jarang dilakukan oleh suatu alat atau mekanisme yang efisien pada proses pembuatannya. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui harga pokok produksi, HPP, harga jual, dan titik impas dari analisis biaya produksi dengan metode Break-Even Point (BEP) pada pembuatan alat perajang ubi. Hasil analisis menunjukkan yaitu terjadi BEP dengan penjualan produk sebanyak 16 unit. Untuk selanjutnya dengan perhitungan BEP dapat kita lihat pada pembahasan di presentasi ini. Hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu pertama, ubi merupakan salah satu bahan pangan pengganti beras yang cukup penting peranannya dalam menopang ketahanan pangan suatu wilayah. Dan masih jarang sebuah pabrik besar yang khusus memproduksi keripik ubi dan menggunakan mesin dengan penggerak manual atau dengan tenaga manusia, sehingga produksinya tidak optimal. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah alat perancang alat perajang ubi yang otomatis sehingga mencapai produksi yang optimal. Pertama, yaitu dengan menganalisis biaya produksinya. Biaya produksi adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang akan terjadi dan kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu menentukan harga pokok produksi pada alat perajang ubi, menentukan harga jual pada alat perajang ubi, menentukan titik impas dari analisis biaya produksi pada alat perajang ubi. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui harga pokok produksi, mengetahui harga jual, mengetahui titik impas yang didapat dari analisis biaya produksi pada alat perajang ubi. Tinjauan pustaka yang pertama kali yaitu kita memperkenalkan konsep sistem industri yang digagas oleh Dr. William Edward Deming dari Amerika Serikat pada tahun 1950, yaitu memperkenalkan suatu diagram yang memandang industri sebagai suatu sistem industri modern. Konsep yang digagas oleh Deming ini yaitu membicarakan tentang kebutuhan customer. Apabila kita ingin menjual suatu barang, pertama kita menentukan kebutuhan customer terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam suatu latar belakang hal yang latar belakang kita untuk menjual suatu produk. Kemudian kita membuat suatu tools, yaitu suatu alat yang digunakan untuk membuat suatu produk yang akan kita jual. Setelah produk tersebut kita manufaktur atau kita buat di dalam suatu industri pabrik, kemudian produk tersebut jadi, kemudian kita analisa kembali, kemudian kita jual. Nah, dari penjualan tersebut kita mendapatkan suatu konsep kebutuhan customer lagi, karena pada saat kita menjual kita mendapatkan keinginan customer itu seperti apa.
Oke, tinjauan pustaka selanjutnya itu kita membahas ergonomi dari bahasa Yunani, yaitu ergon dan nomos. Ya, berarti kerja, dan nomos berarti aturan, kaidah atau prinsip, yang diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang keterkaitan orang dengan lingkungan kerjanya. Kemudian BOM atau Bill of Material merupakan daftar list yang terstruktur. BOM menunjukkan tingkat hubungan antara produk jadi, finish product dengan berbagai komponennya. BOM adalah sebuah diagram yang menempatkan produk akhir di struktur paling atas atau puncak dan komponen alat bahan baku yang membentuk produk tersebut pada struktur paling bawah. Penelitian Holil tahun 2014. Pada penelitian ini kita banyak membicarakan tentang biaya. Biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau manfaat pada saat ini atau masa yang akan datang. Penelitian oleh Lambajang tahun 2013. Yang pertama yaitu kita melakukan analisis biaya. Biaya yang dianalisis yaitu biaya produksi, harga jual, dan analisis break-even point atau BEP. Biaya produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Biaya produksi dibagi menjadi dua, full costing dan variable costing. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi, terdapat dua pendekatan yang dilakukan penelitian oleh Mulyadi tahun 2016. Penentuan biaya produksi dibagi dua. Pertama, full costing atau biaya tetap, dan variable costing atau biaya variabel. Biaya full costing dibagi menjadi beberapa bagian: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap. Kemudian variable costing dibagi menjadi dua: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel. Analisis break-even point yaitu kita menganalisis komponen-komponen biaya. Dalam hal ini kita melakukan analisis biaya-biaya tetap atau fixed cost, biaya-biaya variabel atau variable cost, dan biaya total cost. Perhitungan break-even point secara sederhana kita bagi dalam dua, yaitu BEP unit dan BEP rupiah. Secara sederhana model BEP dapat diformulasikan ke dalam bentuk matematis sebagai berikut. Penelitian oleh Muhardi tahun 2011, BEP unit yaitu rumusnya FC dibagi S dikurangin VC, di mana FC adalah biaya tetap, S harga jual per unit, VC biaya variabel per unit. Dan untuk BEP rupiah, FC dibagi 1 dikurang V per S, di mana FC biaya tetap, S harga jual per unit, V biaya variabel per unit. Harga jual per unit adalah harga jual di mana sudah diambil profit atau sudah ada margin untuk profit. Bill of material pada pembuatan alat perajang ubi ini adalah sebagai berikut yang disajikan dalam tabel ini. Ada beberapa bahan, ada 17 jenis bahan yang saya rangkum berdasarkan jumlah dan ukuran dan fungsinya juga. Salah satu diantaranya yaitu besi siku L4x4, fungsinya sebagai rangka, dudukan, dan tahanan. Plat aluminium, piringan pisau, dan lain-lain sampai nomor 17. Jadi BOM ini nanti dari BOM ini kita menentukan biaya-biaya yang digunakan untuk material pembuatan bahan alat perajang ubi. Jenis peralatan yang digunakan untuk pembuatan perajang ubi, contohnya misalnya mesin las listrik, mesin gerinda tangan, mesin bor, martil, kunci, meteran kos, dan stopwatch. Ya, fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut. Nah, biaya-biaya yang perlu dikeluarkan untuk pembuatan alat perajang ubi ini. Contohnya untuk bill of material yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi dari nomor 1 sampai 17 itu sudah ada biaya-biayanya berdasarkan unit dan berdasarkan ukuran. Contohnya besi siku L ukuran 6 meter butuhnya 2 unit, harga satuannya 50.000, berarti totalnya 100.000. Dan total biaya material ini adalah 925.000 untuk 1 unit alat perajang ubi. Kemudian untuk biaya listrik untuk 1 unit alat perajang ubi yaitu sebesar totalnya 9.655. Kemudian biaya transportasi dan upah
Ada biaya transportasi 50.000, upah 150.000, total 200.000. Untuk sewa peralatan, mesin las listrik, gerinda, dan mesin bor, totalnya 200.000. Kemudian setelah semua biaya-biaya tersebut kita buat dalam beberapa tabel, kemudian dirangkum menjadi perhitungan harga pokok produksi. Di antaranya, satu, biaya bahan baku material 925.000, biaya upah tenaga kerja 150.000, dan overhead. Di antaranya listrik, sewa peralatan, transportasi. Sehingga total HPP adalah 1.334.655. Ini adalah biaya pokok produksi untuk satu unit alat. Kemudian kita bagi-bagikan lagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah untuk biaya sewa mesin gerinda, semuanya totalnya 200.000, dan biaya variabel adalah biaya bahan baku, listrik, transportasi, dan upah tenaga kerja. Semuanya 1.134.655. Sehingga total biayanya untuk kedua variabel ini adalah dijumlahkan 200 tambah 1.134.655 rupiah. Sehingga dan perhitungan BEP didapat dari data di atas, diketahui bahwa biaya tetap sebesar 200.000, sedangkan biaya variabel 1.134.655, dan diasumsikan harga jual sama dengan total HPP, maka TR sama dengan TC. Maka harga jual atau total revenue adalah 1.334.655. BEP akan tercapai apabila TC dengan TR. Dan dengan menggunakan rumus BEP rupiah, kita dapat biaya satu unit adalah sebesar 1.334.655 rupiah. Grafik BEP untuk satu alat itu 1.334 ini untuk satu alat, apabila digambarkan grafik menjadi seperti ini, berada di tengah titik impasnya. Ini adalah biaya HPP-nya ya. Kemudian jika diasumsikan proses produksi tersebut berjalan selama setahun dan mengambil keuntungan sebanyak 30%, maka harga jual alat perjang ubi adalah HPP tambah laba, yaitu sebesar 30%. Maka totalnya adalah 1.735.051 rupiah dan digenapkan menjadi 1.750.000 rupiah. Perhitungan kuantiti produksi. Dengan lead time satu unit pembuatan alat adalah selama 1 minggu, maka apabila 1 bulan sebanyak 4 minggu, sehingga 1 tahun adalah 12 bulan kali 4 minggu. Maka totalnya adalah 48 minggu. Maka karena 1 minggu adalah 1 unit, maka 1 tahun dapat dihasilkan sebanyak 48 unit. Dalam rupiah, selama 1 tahun dengan jumlah alat 48 unit, maka jumlah alat dikalikan harga jual. Maka 48 kali 1.750.000 menjadi 84 juta. 1 tahun menjadi 84 juta rupiah. Harga sewa peralatan selama 1 minggu yaitu 200.000. Maka total selama 1 tahun adalah 200.000 kali 4 kali 12. Totalnya 9.600.000. Harga sewa di atas adalah sewa peralatan per tahun. Kemudian kita hitung BEP produksi selama 1 tahun. Untuk BEP unit kita hitung dengan rumus FC dibagi S dikurang FVC. 9.600.000 dibagi 1.750.000 kali 1.134.655. Total dapat 15,6 digenapkan menjadi 16 unit. Nah, FC adalah 9.600.000 untuk harga sewa peralatan selama 1 tahun. S adalah harga jual yaitu dengan profit 30%. VC adalah biaya variabel per unit. Apabila kita hitung dengan BEP rupiah, maka kita hitung dengan rumus FC dibagi 1 dikurang VC per S. 9.600.000 bagi 1 9.600.000 dibagi, yaitu selisih antara profit dibagi ini harga jual. Yaitu 9.600.000 dibagi profit. Dibagi persentase profit. Maka nilai BEP rupiah adalah 27.301.757 rupiah. Sehingga BEP tercapai pada penjualan produk sebanyak 16 unit atau penerimaan dalam rupiah sebesar 27.301.757. Artinya, apabila kita sudah mendapatkan penjualan sebanyak 16 unit atau penerimaan dalam
rupiah sebesar 27 juta, maka kita sudah mencapai titik BEP atau titik impas, yaitu tidak terjadi kerugian dan tidak terjadi keuntungan buat kita. Hal ini dapat dibuktikan apabila dalam penjualan produk hanya mampu menjual sebesar 27 juta sekian, maka produsen tidak akan memperoleh keuntungan. Penjualan 16 unit 27.300.000, biaya tetap 9.600.000, biaya variabel 17 juta, maka totalnya adalah 27.300.000. Dengan profit laba 27 juta, maka penjualan 16 unit 27.300.000 dikurang 27.300.000, hasilnya 0, tidak dapat keuntungan. Maka dari perhitungan tersebut dapat kita tabulasi supaya kita mudah untuk melihat pertumbuhan keuntungan apabila unitnya ditambah. Mulai dari 0 unit, 10 unit, 16 unit, di mana 0 unit dan 10 unit itu masih rugi. Kemudian 16 unit, yaitu sudah mencapai titik BEP. Kemudian apabila kita sampai 20 unit, kita sudah mendapatkan profit, 30 unit profit, 40 unit profit, 48 unit profit. Grafik BEP untuk 48 alat selama 1 tahun, yaitu di sini kita mendapatkan titik BEP, di mana loss area adalah dengan unit kurang dari 16 unit dan pendapatan kurang dari 27 juta. BEP adalah di 16 unit dan 27 juta. Dan di sini kita lihat profit area. Profit area sudah melebihi dari 16 unit dan 27 unit. Dari profit area ini kita bisa melihat garis total cost itu berada pada titik pendapatan 64 juta sekian dengan jumlah unit hampir mencapai 50 juta. Dan pada nilai penjualan kita harus kita mendapatkan titik tertingginya itu 84 juta profit area sampai titik 84 juta dengan volume penjualan hampir mencapai 50 unit. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam pembuatan alat perajang ubi ini menghabiskan biaya sebagai berikut. Biaya material atau bahan baku 925.000, biaya listrik 9.655, biaya transportasi dan upah 200.000 dan sewa peralatan 200.000 dan didapatkan HPP sebesar Rp1.334.655. Untuk harga jual pada alat perajang ubi sebesar Rp1.750.000 dengan mengambil keuntungan sebesar 30%, artinya keuntungan penjualan 1 unit alat perajang ubi adalah sebesar Rp415.000. Sedangkan titik impas pada 1 unit alat perajang ubi adalah pada penerimaan sebesar Rp1.334.655. Dan dengan asumsi bahwa proses produksi alat perajang ubi ini selama 1 tahun, maka BEP akan tercapai pada penjualan unit sebanyak 16 unit. Atau penerimaan dalam rupiah sebesar 27.301.757. Demikian presentasi untuk mata kuliah manajemen operasi dan produk ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.